Okay, well, everyone, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ma'am. Hello, good morning, everyone. Good morning, Morning, ma'am. Morning, ma'am. Good, alhamdulillah, yeah. Hopefully everyone is in a good health. Okay, well, so before we go on to the next materials, we have, I think, like 2 weeks break, yeah. So it's a bit long. So we haven't met recently. So yeah, I would like to ask you about your last activity. It was about LKPD. How far did you go with that? Pardon, ma'am? I would like to, before we continue to our next material, I would like to know your tasks or your assignments on LKPD. How far you can go? Have you finished it? Yes, ma'am. Yes, Alhamdulillah. In regard to designing the daring, yeah, the online LKPD. What do you think? Was it challenging for you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, because you have to think and restructure, plan at least the sequence between one activity to another. I believe that will be challenging for you, yeah. But at least I would like to give you experience how to design or plan LKPD based on its sequence. And it is, I think, new experience for you because it is online based LKPD. So it is a new thing for every one of us, I think. Okay, well, I would like to see your LKPD later. I think the result of your planning on your LKPD. So today, because we runs out of the time, because we will finish this class 2 more weeks, I think. So 15 and 22 of January. 22 of January will be our last meeting, our last week. So in the week start from 25 of January, there will be UAS for you. Yeah, so then we have like 2 more weeks to discuss about the materials in mata kuliah perencanaan pembelajaran. Okay, well, so first of all, before we proceed to our main materials, one of the attachment in your RPP, jadi apa yang kita diskusikan kan melengkapi RPP. LKPD sudah, RPP sudah kita pernah bahas, LKPD juga sudah pernah kita bahas, bahan ajar juga pernah kita bahas. Itu kan bahan ajar, LKPD itu kan salah satu attachment atau lampiran yang ada di RPP. Satu hal lagi yang harus Anda attach ketika membuat RPP apa? Penilaian. Lampiran. Penilaiannya. Lampirannya salah satu yang harus dibuat adalah penilaian atau kita sebutnya evaluasi pembelajaran. Jadi semacam apa ya, assessment-nya, soal-soalnya ya. Penilaian how will teacher assess the students about the materials. Gitu ya. Jadi tentang evaluasi. So our materials today is about pembuatan soal evaluasi pembelajaran. Bagaimana membuat soal dalam evaluasi pembelajaran, tapi lebih spesifik kita bahas hari ini adalah tentang membuat soal berbasis HOT. Do you remember what is it? What is HOT anyway? High order thinking. Bacanya kalau bahasa Inggris bukan high ya. Spellingnya kan HIGH. Bacanya apa? High. Seperti iklan high low itu ya high, gitu. High low, bukan high low, itu high low. So then we have high order thinking skill HOTS. Ya. Ada yang sudah pernah buat soal berbasis HOTS? Anyone of you? Ada yang sudah pernah punya pengalaman membuat soal deh, nggak sudah berbasis soal. Ada yang pernah pengalaman? Pernah. Can you share your experience, Mbak Diana? Itu kalau tidak salah di kelas
kurikulum kalau tidak salah. Aha. Kita disuruh rancang kayak bikin gitu, terus nanti lampiran di bagian bawahnya tuh ada bikin soal sekaligus dengan kunci jawabannya. Good. It's a good thing. Itu sudah berbasis hot atau belum, Mbak Diana? Itu prosesnya kayak kita bikinnya kayak soal-soal bahasa Inggris biasa sih, memang ada listening, reading sama itu tuh doang. Oke. Berarti sudah ada pengalaman yang membuat soal, setidaknya membuat soal walaupun mungkin belum berbasis hot, atau sudah berbasis hot tapi belum menyadari kalau itu hot, mungkin bisa jadi begitu ya. Okay. Ada lagi? Anyone of you want to share your experience? Tidak ada? Okay. Hamdan, you want to say something? No, ma'am. Oh no, you just turn on your microphone. Okay, I think you like to hear your voice. Okay, well, what do you think you need to consider when you design questions? Kalau ketika Anda membuat item-item pertanyaan atau item soal itu, kira-kira apa yang harus diperhatikan? Menurut Anda apa? Misalkan Depends on the material. Based on the materials, good. It should match the materials, yes, of course. Students will complain if you give the students questions beyond the materials, yeah. Ini gimana sih gurunya nggak diajarkan tapi muncul dalam penilaian begitu, nanti akan dikomplain. Selain itu, anyone? Yes, it should. Kalau misalnya bikin soal listening, terus pas di pelajaran itu kan pakainya American style, tiba-tiba listeningnya pakainya British. Gitu. Oke. Selama pembelajaran American English gitu, tapi waktu assessmentnya British English begitu ya. Oke, bisa jadi salah satunya. Kalau listening mungkin ini apa? Kesulitannya pada pemilihan audio. Karena guru agak sulit membuat sendiri kalau listening, mungkin kendalanya di situ ya. Oke, I think that's enough. So saya tadi tuh bilang ke Mbak Diana kan 7.30 linknya ada di Elmu, Mbak, ternyata tidak ada ya. Dan saya postnya di kelas 5C. Saya mikirnya C itu pagi duluan begitu ya, ternyata D. Tapi sudah saya post barusan, bisa dilihat. Ada materi yang akan kita diskusikan. Saya share ya, sudah ada di platform kalau Anda mau melihat secara individu. Tapi ini untuk kemudahan bersama, saya share. Sebentar. Sudah terlihat? Ya. Oke, good. So, ini dari Kementerian Pendidikan tentang pengembangan soal HOTS. Jadi memang HOTS ini sudah dicanangkan bukan saja untuk higher education, tapi juga untuk sekolah-sekolah dasar dan menengah. Lalu berikut sajiannya. Langsung saja, mengapa diarahkan menggunakan HOTS begitu. Ini nanti Anda bisa baca sendiri secara lengkapnya. Ini hasil PISA, alasannya kenapa harus HOTS. Kalau Anda masih ingat, dulu kita pernah membahas HOTS itu dari C berapa? C5. C berapa? C1, 2, 3, 4, 5, 6. C3 ke atas mungkin. Betul, C3, 4, 5. C3 ke atas. C4, 5, 6 itu yang HOTS. Yang LOTS itu 1 sampai 3. Jadi setengah begitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau masih pertanyaannya masih mengingat, memahami, menerapkan, itu masih LOTS.
Kalau sudah pada tataran menganalisis, menilai, dan mengkreasi itu udah C6. Udah HOTS begitu. Jadi C4 sampai C6 itu sudah merupakan kategori soal HOTS. Jadi nanti ketika membuat soal HOTS bisa, bentar ada yang masuk lagi. Ketika menyusun soal HOTS, bisa Anda buka taksonomi Bloom-nya. Kalau ini level LOTS, pengetahuan aplikasi penalaran, karakteristik soalnya adalah, kalau nomor 1, mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Yang aplikasi menggunakan pengetahuan faktual, konsep, dan prosedur tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel lain. Kita langsung bahas ke yang HOTS ya. Mengkreasi, mengevaluasi, menganalisis. Itu sudah HOTS. Kalau ini bisa campuran itu medium ya, mengaplikasikan dan memahami, bisa di mix begitu. LOTS tatarannya adalah mengingat. Jadi dia masih mengukur pemahaman. Sebentar yang masuk lagi. Kalau kecil begini, kelihatan tidak? Tidak kelihatan ya? Enggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Ada masuk lagi, berarti nanti terganggu lagi ya. Oke. Ini, kalau yang HOTS, kalau recall, masih recall, misalkan, kalau recall itu sebutkan, begitu ya, itu masih pemahaman. Sebutkan contoh-contoh simple present, misalkan begitu. Unsur-unsur simple present atau formula dari simple present itu masih recall basic. Recall itu apa ya? Calling gitu. Jadi kata calling, recall berarti mengingat gitu. Kalau sudah critical dan kreatif itu tatarannya pada analisis, sintesis, evaluasi. Itu mendorong siswa berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Nanti Anda bisa baca sendiri tentang pengertian ini. Karakteristiknya itu bisa di-scanning saja. Lalu, difficulty is not the same as high order thinking. Jadi bukan berarti soal sulit itu, jadi indikator soal HOTS itu bukan sulit. Jadi bukan kesulitan. Jadi bukan berarti kalau soalnya sulit itu langsung kemudian HOTS. Nanti kita lihat dulu apa kata-kata yang dipakai. Kalau di pembelajaran bahasa itu bisa kita amati, misalkan pertanyaannya masih what itu biasanya masih lots. Kalau misalkan HOTS itu sudah pada why sama how. Bisa kita amati dari pembuatan soalnya. Berikut beberapa tantangannya, yaitu itu terkait dengan IPK. IPK masih ingat apa itu? Indikator itu ya? Indikator apa nih? Indikator ya, intinya indikator itu. Oke. Ini salah satu strateginya bagaimana menyusun stimulus HOTS. Langkah-langkah menyusun soal HOTS nanti bisa dibaca secara dalam. Salah satu tipsnya adalah, tips menyusun soal HOTS adalah menggunakan konteks dunia nyata. Jadi dikaitkan dengan konteks nyata. Misalkan ini penyajian kasus nyata, kemungkinan proses menelaah informasi. Misalkan, ini bukan HOTS, apakah peran burung elang dalam satu rantai makanan? Kan jawabannya iya dan tidak kan. Kalau yang iya dan tidak itu kan berhenti. Misalkan, do you like this food? No, berarti kan sudah berhenti. Jadi tidak ada analisa, tidak ada evaluasi atau sintesis begitu ya. Jadi itu masih LOTS. Kalau HOTS, misalkan seorang ilmuwan berhasil menemukan pestisida ampuh pembasmi ulat sehingga jumlah ulat menurun dengan drastis. Apakah yang akan terjadi kepada elang? Itu semacam ini ya, kalau di pembelajaran bahasa, predictions begitu. Ada pernah menjumpai soal-soal berupa prediksi?
Misalkan ada conversation Nah. between two people, lalu ada what will these people do next? Itu sudah, walaupun pertanyaannya what, tapi sudah high order thinking skill karena memprediksi apa yang akan terjadi berdasarkan kan analisis ya berarti begitu. Bentar, ada yang masuk lagi. Dari sini ada yang ditanyakan? Not yet, ma'am. Ya, oke. Belum, ma'am. Ini salah satu cara, jadi mengkaitkan dengan konteks kehidupan nyata. Bisa trik selanjutnya adalah menanyakan alasan dari jawaban yang diberikan. Misalkan, setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu, misalkan gitu. Oke. Gunakan bentuk soal yang beragam, misalkan pilihan ganda dan uraian atau esai. Misalkan, ini contohnya masih pengetahuan umum ya, nanti saya beri contoh yang spesifik bahasa Inggris. Ini tentang siklus makhluk hidup ya. Misalkan soalnya begini, 1, 2, 3, 4. Urutan pertumbuhan hewan pada gambar di atas adalah mengurutkan, berarti kan sini sudah ada tahap analisa ya. Oke. Misalkan perhatikan gambar berikut, jelaskan 3 perbedaan. Nah, kalau sudah mencari perbedaan antara 2 gambar, itu sudah menganalisa juga. Oke, untuk selanjutnya, misalkan apa yang terjadi terhadap siklus pertumbuhan kupu-kupu apabila kebutuhan kain sutra meningkat dengan tajam. Jadi diberi konteks dunia nyatanya ini. Gitu ya. Oke, ini kisi-kisi soal. Sudah, saya coba berikan contoh soal yang konteksnya bahasa Inggris. Ini. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Sudah, ma'am. Oke, soal HOTS. Misalkan teks 1. Hi Rendra, we proud of your achievement. You have passed the national examination with flying color. Your achievement will unlock the next step of your study. Congrats, my boy. Love, mom and dad. Kita lihat pertanyaannya. Rendra's parent write the text to, kan tidak stated ya. Walaupun pertanyaannya begini, tapi ini menuntun siswa untuk menganalisa. The Rendra's parent write the text to untuk apa? Begitu ya. See their son's success, appreciate their son's achievement. Jadi jawabannya tidak stated di sini, implicit questions, semacam itu. Bisa dipahami ya contohnya? Bisa. Lalu yang kedua, your achievement will unlock the next step of your study. Nah, ini siswanya diminta apa maksudnya? The sentence means, berarti kan siswanya harus tahu artinya ya, tahu artinya. Your achievement will unlock, kata will unlock di sini kan agak unfamiliar mungkin. Jadi menuntun siswa untuk mencari apa arti dari will unlock itu. Ini teks yang kedua. Saya perbesar. Hi Ahza, don't forget to unplug the laptop charger from both the laptop and the electricity terminal after complete charging notification showing up on the screen. Otherwise, it will make either your laptop battery run or increase the electricity bill. Reino. Nah ini, what will Ahza probably do when the notification has not appeared yet? Nah, tadi di teksnya kan, kalau ada notifikasi, misalkan baterainya, ada lampu indikator biasanya dari merah jadi hijau kalau sudah full baterainya begitu ya. Nah pertanyaannya dibalik, what will Ahza probably do when the notification has not appeared yet? Begitu ya. Jadi dinegatifkan, itu sudah
menuntun siswa untuk menganalisa atau berpikir agak lebih keras begitu. Oke, yang selanjutnya, if the charging process completes, apa? Kalau charging prosesnya selesai, apa artinya? Gitu. Jadi pertanyaannya tidak sekedar, biasanya kalau yang masih lots itu sekedar apa ya, mencari informasi dalam teks gitu. Nanti saya berikan contoh setelah ini. Ini setelahnya, teks 3. Don't use the toilet while the train is standing in the station. Ini di luar konteks juga, kalau kita lihat kan, to whom is the text aimed? Begitu. Kira-kira kalau ada notifikasi begini, atau caution, atau notice seperti ini teksnya untuk siapa? Gitu ya. Lalu selanjutnya, if an onboard passenger wants to use the toilet, he should apa? Berdasarkan teks yang gambar tadi. Itu. Ini yang model contoh soal yang multiple choice. Sekarang saya beri contoh yang essay. Ini contoh soal yang dibikin tim LC. Jadi kalau di LC itu ada mata kuliah FLSP ya. Begini model soalnya. Ini reading ya. Ini reading the beginning of mental illness. Saya perbesar. Nah, model soalnya part A, answer the following question based on the text. Model soalnya yang nomor 1 adalah eksplisit, tapi eksplisitnya yang factual informatif. Factual informatif itu yang jawabannya ada di teks. Jadi biasanya siswa bisa apa ya, sekedar mengcopy dari yang masuk lagi. Diki Muhammad. Oke, sampai mana tadi? Misalkan seperti ini, what have researchers found recently about mental illness? Jadi jawabannya akan ada di teks. Tinggal menyebutkan apa saja yang ditemukan researcher tentang mental illness. Gitu. Yang kedua, model explicit, factual exploratory. Factual exploratory di sini, contoh soalnya, kata-kata yang digunakan adalah mention. Mention at least 5 mental illness that link to prenatal events based on the text above. Jadi tinggal nyari kan, macam-macam mental illness. Begitu. Seperti apa ini kalau di sini? Mania, depression, severe enough to require hospital. Oke, seperti ini. Kalau yang model HOTS, ini yang 4 sama 5. Model implicit dan implied. Implicit atau implied. How are, kata yang digunakan how are events in early childhood linked to the persistence of mental health problems? How can we prevent the biological chain reaction that leads to those psychological problems? Gitu. Jadi contoh yang essay biasanya dari kata yang digunakan bisa dianalisa. Tapi tidak melulu misalkan kita pakai what, itu disebut dengan lots juga tidak, seperti yang dicontohkan tadi. What will the person do? What will the student do? Gitu. Jadi semacam prediksi itu juga analisa, tergantung setelah kata what itu apa. Gitu ya. Any questions? I'll stop presenting. Dari contoh-contoh yang diberikan tadi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Were you so good? Ya, silakan Mbak Diana. Ini klarifikasi aja sih, Mem. Tadi itu yang di soal yang dikasih sama Elsie, itu kan yang di bagian 2 pertama itu kan kayak bisa langsung ngambil dari teks, berarti itu lots sim. Ya, itu lots. Berarti Sebenarnya tergantung nanti dianalisa lagi Mbak Diana, kalau dia masih tatarannya memahami
atau menyebutkan, berarti kan itu masih ada pada C1 sampai C3. Kalau sudah tatarannya menganalisa, mengkreasi, mengevaluasi, itu udah C4 sampai C6. Sebenarnya kata, tidak melulu kata yang saya sebutkan tadi, misalkan what itu lots, tidak. Tapi nanti bisa dilihat kata yang digunakan, misalkan what itu meminta siswa untuk apa. Kalau sekedar menyebutkan what is the scientist doing, misalkan dalam teks tersebut, dan itu stated, itu biasanya kalau hanya mencari mencari jawaban pada teks, itu tatarannya masih C1 sampai C3. Gitu. Iya. Ada lagi? So good. Jadi teman-teman nanti aktivitas yang akan dilakukan adalah seputar tugasnya, bukan tugas sih, tepatnya praktek ya. Iya, sama aja tugas. Prakteknya adalah sebentar, ada yang masuk. Berikut, berdasarkan pemahaman Anda terkait materi pembuatan soal evaluasi pembelajaran berbasis HOT, silakan buat 5 soal saja terkait dengan materi RPP Anda. Jadi materi yang sudah Anda buat, misalkan introductions begitu. 5 soal tersebut terdiri dari 3 soal pilihan ganda dan 2 soal esai. Silakan dikerjakan menggunakan Microsoft Word lalu unggah produk Anda pada tautan berikut. Gitu ya. Ada yang ditanyakan terkait prakteknya, apa yang harus Anda lakukan. Jadi ini sekedar melihat pemahaman Anda terkait dengan materi yang sudah kita sampaikan pada pagi ini tentang pembuatan soal evaluasi pembelajaran berbasis HOT. 5 soal saja, berarti teksnya bisa lebih dari 1 boleh. Mem, Ya. untuk pengumpulan LKPD-nya, Mem? Kalau saya belum buat linknya ya. Oh, ya benar. Ya, nanti saya attach juga. Profesor sudah siap nih sepertinya. Sudah sekitar 2 minggu lebih ya, harapannya LKPD-nya udah sempurna, bisa disempurnakan. Saya tidak terlalu buru-buru karena memang nanti pada akhirnya ini kan apa yang kita kerjakan menuju ke RPP ya. Jadi nanti di akhir itu semuanya di-attach ke RPP dengan versi yang baru. Maksud saya versi yang baru dengan pemahaman yang baru. Mungkin di awal dulu karena pemahamannya tentang apa itu RPP, bahan ajar, LKPD itu masih pemahaman yang dulu, jadi nanti pada akhirnya akan disempurnakan. Kira-kira pada week terakhir ya, insya Allah pada week tanggal 22 itu yang terakhir. Oke, Mbak Karisma, any questions from you? Iya, Mem, saya mau nanya. Kalau misalnya pada RPP kemarin yang kita buat itu skillnya, misalkan skill lain seperti speaking atau listening gitu, apakah kita merubah semua jadi soalnya dirubah kayak sejenis tadi seperti essay sama ABCan gitu kan, Mem? Oke. Oh, tidak bisa ya untuk ini ya, oke, gini saja. Karena untuk berbasis HOT, kalau speaking tidak bisa begitu ya. Begini saja untuk praktek hari ini tidak perlu sesuai RPP, tidak apa-apa. Karena hanya mengukur pemahaman Anda saja, praktek membuat soal HOT. Saya lupa tadi tidak skillnya bisa beda-beda ya. Untuk speaking terutama, speaking tidak bisa dibuat 5 item soal begitu. Biasanya 5 item soal itu bisa dipraktekkan pada reading atau listening. Oke, untuk praktek hari ini saya revisi, tidak perlu sesuai RPP, tidak apa-apa. Yang penting silahkan seperti contoh-contoh yang tadi, bagaimana cara membuat soal HOT, gitu ya. Yes, ma'am. Okay. Yes, Mem. Ada lagi? Saya mau tanya lagi, Mem, mohon maaf. Silakan. Itu, Mem, jadi pada RPP kita, yang RPP awal,
apakah nanti pada akhirnya akan disesuaikan dengan struktur urutan yang sudah kita buat di LKPD, Mem? Betul. Jadi harapannya yang sudah dibuat teman-teman itu akan menjadi attachment atau lampiran pada RPP-nya. Jadi sekarang boleh kalau misalkan yang dirubah entah RPP-nya atau LKPD-nya, kalau berubah dari konsep yang awal itu boleh. Nanti yang saya lihat adalah finalnya. Berarti kan kalau saya melihat final itu mengukur pemahaman teman-teman dari dari materi awal dalam mata kuliah kita sampai akhir gitu. Baik, Mem. Jadi yang skill lain sudah nanti seperti listening atau speaking soalnya sudah dipraktek gitu ya, Mem? Kecuali kalau yang ini ya, untuk praktek soal yang HOTS ini, kalau misalkan speaking utamanya, kalau yang listening sama reading mungkin bisa dicocokkan dengan RPP-nya ya. Kalau yang untuk speaking mungkin saya agak fleksibel, tapi khusus untuk praktek hari ini, tidak sesuai RPP tidak apa-apa, gitu ya. Iya, baik Mem, terima kasih. Anyone else? All is all clear? So good. Izin bertanya. Silakan, Mbak siapa? Olivia, Mem. Mbak Olivia. Berarti nanti dikasih lembar jawaban juga kah, Mem? Misalnya yang pilihan ganda. Apakah juga dikasih jawabannya juga, Mem? Pilihan ganda tidak perlu, nanti yang saya lihat ininya, bentuk soalnya. Iya, baik, Mem. Thank you, Mem. Jadi sekedar praktek saja membuat soal HOTS gitu. Baik, Mem. Thank you, Mem. Okay, good. Thank you everyone for your active participation. Next meeting, follow up dari ini adalah membuat evaluasi pembelajaran berbasis ICT. Jadi kan, jadi kita urutkan aktivitas kita kan daring ya. Jadi berbasis ICT. Sekarang kan soal-soal tidak mungkin disajikan secara printed. Jadi penyajiannya sudah melalui Google Form, Quizlet dan sebagainya itu. Ya. Jadi next meeting materi kita tentang itu insya Allah. Well, thank you everyone for your active participations. I will fix the LMS after this, so would you please kindly wait for that? Okay, if there is no more questions, I think it is enough. It's almost 8.30, 8.22 ini. Okay, thank you. See you next meeting, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Have an amazing day. Have a Thanks nice a lot, day. ma'am. You're welcome.